Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita semakin dekat memasuki akhir bulan Ramadan. Semoga Allah terus membimbing kita untuk melakukan amalan-amalan yang Allah ridhai dan menjauhkan kita dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Dan pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang menjadikan sebab hilangnya amalan atau pahala puasa kita. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa puasa itu ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa yang sekedar mempuasakan tenggorokan dan perut saja, tapi nggak mempuasakan panca indera yang lain. Oke, dia nggak makan, nggak minum, ya. Dia menahan diri dari lapar, dari haus. Secara zahir dia berpuasa, akan tetapi matanya nggak puasa. Sehingga dalam keadaan berpuasa pun matanya masih melihat perkara yang haram. Lalu mulutnya pun tidak berpuasa secara, memang puasa nggak makan, tapi ternyata dari mulutnya masih sering keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, menggunjing, mencaci, mencela, dan menghina, Masya Allah. Dan semua anggota tubuhnya itu ya itu tadi, hanya puasanya nggak makan dan minum saja, tapi yang lain-lainnya tidak berpuasa. Dan termasuk sekarang ya, walaupun kadang mulutnya nggak ngomong, tapi jempolnya ngomong. Karena sekarang subhanallah ya, orang mencaci itu nggak cuma lewat mulut, pakai jempol juga bisa. Mengeluarkan komentar-komentar yang tidak baik di sosial media, mengomentari apapun dengan bahasa-bahasa yang kotor, na'udzubillah. Kenapa kok bisa mengucapkan perkara seperti itu? Kok bisa? Kenapa kok bisa kita tuh merendahkan orang lain? Apa sudah ngerasa diri kita tuh hebat? Padahal orang yang paling hina itu kok masih menganggap, ada orang yang paling hina itu adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih hina darinya. Jadi sebenarnya orang yang hina itu ya begitu. Kalau orang mulia itu tidak akan pernah bisa menghina orang lain. Kenapa? Karena dia selalu merasa dirinya tuh hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang masih bisa merendahkan orang lain, menganggap hina orang lain. Berarti sebenarnya kita menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, jadi tadi puasa yang pertama tadi ya, kualitas puasa itu yang paling parah, yaitu tadi berpuasa secara zahir tapi ternyata tidak menjaga dirinya dari segala kemaksiatan. Sehingga makanya Nabi sendiri pernah bersabda, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya karena tadi tubuhnya berpuasa, anggota berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi ternyata belum berpuasa dari kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kedua, puasa khusus. Ini tingkatan ya lumayan, subhanallah sudah bagus ya, karena tidak hanya puasa nahan lapar dan haus, tapi juga mempuasakan panca inderanya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah murka. Tapi yang paling istimewa adalah di saat dia tidak makan, minum, dan mempuasakan panca inderanya, dia juga mempuasakan hati nuraninya dari segala lintasan-lintasan yang tidak baik. Jadi inilah pangkat tinggi. Dan juga yang puasa yang ketiga ini, selain puasa nggak lapar, nggak makan, nggak minum, lalu mempuasakan panca inderanya dan mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan untuk mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini loh puasa yang luar biasa. Dan sekarang kita pengen membahas apa sih amalan-amalan yang menjadikan puasa kita apa sih kesalahan-kesalahan menjadikan hilangnya pahala puasa kita. Kalau mau nyebutin dosa, modelnya dosa, wah ini susah. Jabarin satu-satu ya nggak selesai. Kalau cuma nanti Umi ngomong amalan yang bikin kita pahalanya hilang, misalnya gunjing, ini semua, nanti luar lingkupnya kok kayak sempit banget. Padahal yang namanya dosa itu ya semua dosa, semua kesalahan, semua kemaksiatan itu bisa menjadi hilangnya pahala kita. Nah sekarang terus gimana kita tahu ini dosa atau enggak? Maka kita ayo belajar dari apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Albirru husnul khuluqi. Nabi memberikan pengertian tentang masalah bir dan masalah isim. Bir itu masalah kebaikan, al-isim itu adalah dosa. Nabi menjelaskan albir
husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu akan nampak akhlak yang bagus dengan akhlak yang bagus. Akan terpancar akhlak yang bagus. Kita bisa menilai itu semuanya. Sedangkan wal ithmu, sedangkan yang namanya dosa, mahaka fin nafsi wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Nah, supaya kita paham dosa itu kayak apa. Disebutkan oleh Nabi mahaka fin nafsi, yaitu lintasan yang ada di dalam hati. Lintasan yang ada di dalam hati, wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan kamu tuh gak senang kalau ada orang melihat akan kesalahan atau dosa yang kamu lakukan tadi. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi rumus. Kalau orang paham makna ini sudah menjadi rumus, kita tuh bisa nilai yang kita lakukan ini benar atau enggak gitu lah. Sekarang ambil contoh, kita menggunjing. Kita menggunjing, anggap si Fulan pengen menggunjing, ngobrol sama si B, gunjingin si C. Ya. Sekarang dia pengen menganggap ini salah atau enggak. Sekarang coba, kalau dia pengen gunjingin si C, seandainya si C itu ada di belakangnya dia, gitu lah. Si C itu ada di belakangnya dia, bisa nggak dia gunjingin si C kepada si B? Kalau ternyata dia tuh kalau ketahuan akan merasa malu, dan kalau ada si C dia nggak berani ngomong, sebenarnya berarti yang akan diomongkannya adalah satu hal yang nggak baik. Dan itu adalah satu kesalahan. Dan kita tuh memang harus sadar, kadang kita ini ada lintasan di dalam hati, ya. Dan kita sebenarnya ketika melakukan dosa, Allah tuh sebenarnya sudah menegur kita. Coba sekarang tanyakan kepada hati Anda, pernah nggak? Jangan urusan dosa dulu. Kayak gini, Anda sudah punya kebiasaan baik. Ternyata kok suatu hari kebiasaan baik itu Anda tinggalkan. Contoh, Anda sudah istiqomah sholat duha. Suatu hari gara-gara Anda sibuk, mungkin ada tamu atau mungkin kesibukan di dapur atau mungkin kesibukan karena kegiatan apapun, kok Anda sampai akhirnya nggak sholat duha. Lihat, sebenarnya di saat Anda melihat jam, ya Allah belum sholat duha, ada bisikan di hati Anda. Itu lihat, itu padahal bukan meninggalkan sholat duha, bukan satu dosa loh ya. Cuma kayak gitu loh, hati nurani kita tuh sebenarnya selalu bisikin, belum sholat duha tuh loh, udah jam segini loh ya, jam 10. Ya bentar, masih sibuk kata hawa nafsu kita. Nanti hati nurani ngingetin lagi, udah jam 11 loh ya, belum sholat duha. Iya bentar, kerjaannya belum beres. Lihat, sampai nanti ketika sampai keluar, baru nanti, ya Allah hari ini gak sholat duha saya. Padahal dari tadi hati nurani kita sudah terus mengingatkan kita. Lihat, jadi ini loh, lintasan-lintasan. Nah kalau dosa ya lebih gede lagi. Ini kalau urusan ini kan bukan urusan dosa. Dosa itu sebenarnya dipahami oleh hati kita. Bahwa ini sebenarnya tidak baik, hanya kadang hawa nafsu kita menghancurkan itu semua. Akhirnya riwayat yang lain menceritakan, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba Nabi langsung sebelum orangnya tanya, sebelum orangnya bertanya, Nabi sudah langsung memberikan dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Rasulullah langsung mengucapkan terlebih dahulu, "Ci'ta tas'al anil birri," kamu datang pengen nanyakan masalah albir, kebaikan tadi. Qultu na'am. Jadi ini Wabisoh, seorang sahabat bernama Wabisoh datang pada Nabi, belum nanya, Nabi sudah tahu duluan. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Istafti qalbak, tanyakan hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, watma'annat ilaihil qalbu. Jadi yang namanya kebaikan itu akan membuat tenang jiwamu, akan membawa ketenangan untuk hatimu. Sedangkan wal ithmu, adapun dosa itu mahaka fin nafsi, apa lintasan yang ada di dalam jiwamu, wa taraddada fi sadri, lalu bergejolak di dalam dadamu, wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun orang tuh memberikan fatwa, oh itu nggak apa-apa, tapi nggak bisa. Kita kalau sudah dosa tuh tahu ini sebenarnya nggak baik. Walaupun kita tuh didukung, misalnya ada orang mendukung kesalahan kita, tapi sebenarnya hati kecil kita akan menyadari ini tuh nggak baik. Karena sebenarnya di saat kita melakukan kesalahan tuh, hati kecil kita tuh akan merasa tidak tenang dalamnya. Tidak tenang sebenarnya. Hanya itu tadi, selalu diantem dengan hawa nafsu kita, selalu dikalahkan hati nurani kita dengan hawa nafsu kita. Maka sekarang kalau kita sudah paham akan definisi dosa itu seperti apa, maka sekarang di bulan Ramadan, semua hal yang akan menjadikan sebab kita ini terjatuh dalam kehinaan, dalam suatu kesalahan, dalam dosa, itulah yang akan menjadi sebab pahala puasa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita punya Allah Maha Pengampun. Semua kita pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi orang yang paling hina adalah di saat dia berdosa, kok dia tidak mau merasa dosa. Di saat dia berdosa, dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dosa yang paling gede adalah di saat kita kok meremehkan dosa. Di saat kita sudah melakukan dosa tapi kita gak ngerasa dosa, itu loh dosa yang gede. Ukuran dosa kecil dan gede itu bukan bagian kita untuk menghitung, oh ini mah dosa kecil, ini mah dosa gede. Oh jangan main-main urusan dosa. Bisa saja orang masuk neraka hanya karena dosa yang dianggap remeh. Dosa yang diremehkan. Dan kadang lihat, kita ini sebenarnya, kadang tanpa kita sadari seringkali kadang orang itu dengan dosa yang kecil itu meremehkan. Padahal bisa saja sebab meremehkan ini loh yang menjadi sebab dia tuh masuk ke dalam neraka Allah. Bukan kami mengentengkan masalah dosa gede, tapi kadang orang tuh kalau melakukan dosa gede tuh nangisnya bisa kencang. Kalau memang Allah titipkan di hatinya iman, merasa sudah terjerumus zina, nangisnya itu Masya Allah. Nangisnya itu bisa luar biasa. Tapi kadang orang menggunjing saudaranya seharian, nyeselnya jarang. Makanya para ulama sampai pernah menyebutkan masalah dosa ya. Kadang orang tuh kan mikirnya dosa yang gede itu zina ini. Memang benar kami nggak menafikan itu dosa gede. Hanya jangan nganggap dosa yang kecil juga adalah kecil. Nggak bisa. Kita nggak bisa nilai besar kecilnya. Saya pernah lama menyebutkan kayak dosanya menggunjing itu lebih gede daripada dosanya zina. Ada orang protes, kok bisa gunjing disamain dengan zina? Loh iya. Kenapa kok bisa sampai ulama ngomong kayak gitu? Apakah ulama ngeremehkan dosa zina? Bukan. Ulama gak ngeremehkan dosa zina. Ulama itu pengen menjelaskan kepada kita. Makna ketika dikatakan bahwa dosanya menggunjing lebih gede dari zina, kenapa? Karena kadang orang kalau sudah terjerumus zina, kalau masih dia punya iman, punya iman, maka dia akan menyesal, menangis kepada Allah. Dan kadang lihat, orang zina itu, orang zina itu sebenarnya faham zina itu adalah hina busuk. Sehingga kadang berzina pun jarang, terang-terangan tuh jarang. Gak ada orang zina di tengah alun-alun itu gak ada. Zina tuh nyari tempat tersembunyi, gak ketahuan orang, karena dia masih merasa malu. Tapi lihat kalau orang gunjing, berapa banyak tempat-tempat bisa digunakan untuk gunjing. Orang bisa menggunjing di majelis, orang bisa menggunjing di pasar, orang bisa menggunjing di alun-alun, orang bisa menggunjing di depan rumahnya, lihat. Jadi banyak, majalnya itu tempatnya itu banyak untuk menggunjing. Makanya jangan meremehkan semua dosa pokoknya lintasan-lintasan yang tidak baik. Dan kita pun ketika melakukannya ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman. Ini sebenarnya kita sudah masuk bab dosa. Dan kita kadang kalau ketahuan orang merasa malu, maka itu sebenarnya sudah masuk bab dosa. Maka hindari hal tersebut, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ya, akan tapi subhanallah, banyak kita memohon pertolongan kepada Allah. Minta ampun, karena di bulan ini pun Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita. Allah ampuni dosa-dosa kita bagi siapapun yang mau memohon ampun, karena Allah mengobrol rahmat saat ini. Allah obrol rahmat. Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mencari rahmat Allah. Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya untuk kita bagi siapapun yang memohon ampun kepada Allah. Ingat pernah yang kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana setan bersumpah dengan nama Allah bahwa dia akan menggoda manusia selagi ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Lalu Allah pun bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya hamba tersebut selagi dia masih ingat untuk memohon ampun kepada Allah. Maka ayolah terus kita buka pintu ampunan Allah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Perbanyak kita memohon pada Allah istighfar yang banyak, supaya Allah memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan juga termasuk dari arba'ah khisal, 4 perkara yang harus banyak dibaca. Coba apa yang kita baca yang sering dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca, diperbanyak dibaca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Boleh astagfirullah, boleh nastagfirullah. Kalau astagfirullah aku mohon ampun, nastagfirullah kami mohon ampun. Beritakan kita banyak astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta surga dan kami mohon jauhkan dari api neraka. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Semoga kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan ini diampuni, kekurangan-kekurangan kita, kekhilafan kita, kemalasan, kelalaian kita tidak menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Semoga terus Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita di dunia, muqaddimah kebaikan di akhirat. Terima kasih, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.